contohnya lah. Ini kan dulunya kan rumahnya bupati, ini sudah zaman bupati ini yang dibangun tahun 1706 yang mungkin waktu namanya dalam Adipati Termati. Salah satunya. Jadi kalau pernah ke sini kan ada berapa gedung kalau udah pernah? Apa lagi? Kalau udah pernah sini, ini kan bangunnya bukan satu. Udah pernah belum? Udah. Tapi ditanya kok banyak yang bingung. Kalau bingung kan? Nanti sebenarnya bangunan nanti di belakang ada 5 lagi. Jadi dengan ini 6. Cuman memang yang jadi museumnya ada 5. Ini bukan lagi museum. Ini sekarang jadi keraton. Cuma memang masuknya ke sini. Nanti beda jalannya motong jalannya. Nah baru kita lihat museum. Bang dulu mau ke sini ke sana jalannya. Kalau Pak masih ingat. Nah ini yuk kita mungkin kalau mau wawancara dulu ada wawancara. Lu nanti nyawa. Ingat tumpur. Kayak dia tuh. Kalau di ada wawancara? Ada. Jadi apakah wawancara dulu atau sana ya? Iya. Sebelum itu dulu nanti ini terakhir ya? Iya. Sesuai dengan ini ya? Oleh jadi yang ini cuma 1, 2, 3 ini ya? Ya benar ini gamelan ini gitu kan? Kereta anu di sana. Boleh. Jadi awalnya mungkin dari gedung ini dulu boleh nanya-nanya. Saya. Berdirinya dari tahun berapa? Gedung ini. Oh ini memang kan dulunya rumah ya, rumah Dewi Bupati yang dibangun tahun 1850. Ini oleh Bupati yang namanya Pangeran Sugi. Karena ini memang posisi tempat tinggal keluarga Bupati. Ini namanya Bumi Kaler. Bumi Kaler. Nah, kebetulan sini sekarang jadi museum ya, makanya saya malah koleksi. Jadi yang kelihatan di sini ada namanya pepeten. Jadi pepeten dulu tempat menyimpan alat kecantikan, perhiasan. Ya. Nah, ini kayak laki ditarik ya. Kita menyimpan atau itu apa namanya? Kalau sekarang? Ya kalau sekarang tempatnya apa namanya? Excel apa itu Excel itu kan? Rumah ini ya, namanya pepeten. Jadi mungkin bahasa Sunda pepeten itu pepetian karena bentuk peti. Nah, pepeten. Ya, itu. Kalau harimau ini memang sebetulnya bukan zaman pemerintah kerjanya, tapi ini zamannya sudah zaman bupatian, cuman yang punya ini keluarga. Tapi ini hasil berburu. Nah, jadi bukan dari daerah Sumedang, tapi ini dari daerah Sumatera. Tahun 1930 keluarga berburu harimau Sumatera dapat 3 ya, lalu diawetkan. Nah, memang pertamanya bukan tidak langsung di museum, tapi disimpan dulu di Bandung, ya, di rumahnya yang dulu punya ini ya. Tapi akhirnya mungkin dari 30 sampai 96 itu di Bandung, 97 baru dihibahkan ke museum. Ya, ini baru 23 tahun. 23. Nah, kalau ini memang sekilas seperti tempat tidur ya, pasti ya, bayangin tempat tidurnya.
Ya. Tapi ini bukan, walaupun bisa, tapi ini mah dulu khusus untuk asal hitanan. Hitanan. Nah jadi begini, kalau dulu putra-putra upati dulu, kalau mau dahulu sekarang di sini duduk, didudukin, kalau dibaringkan, baik sebelum itu sudah kesunat. Namanya suwadu. Waduh. Coba lagi nih. Nih, mungkin pada dengar kan? Nah, jadi ada pelindungnya, ada tempat tidur, ada bed covernya, dan ada ini mejanya ya, meja saja. Dan lebih mungkin lebih jelas, aduh, lukisan ya, menceritakan dia tentang beliau bersama beliau kepada Peter Prana waktu membangun jalan ya, yang mungkin dikenal sekarang ada nama Jalan Saras Pangeran. Nah ini salah satu tokoh berani gitu. Namanya Pangankone, yang bantu yang mana? Kira-kira ini Pangankone. Yang namanya Pangankone sebelah mana? Sebelah mana? Itu tuh. Yang ini ya. Ya, kalau bisa. Jelas. Ini Pangankone gitu. Kebalik. Kebalik. Jadi orang bingung soalnya nama ya Kornel ya pasti kalau namanya bukan nama orang Sunda, itu orang Belanda, orang asing. Walaupun namanya Kornel orang asing, tetap orang Sunda. Ya artinya mungkin kalau orang Sunda yang mana? Yang ini ya. Iya. Tuh, paling itu bukan nama, bukan namanya. Jadi Kornel itu lebih dikenal karena itu pangkat kolonel. Cuma jadi kedengarannya mungkin lidahnya beda jadi Kornel ya. Nah, dari kolonel itu jadi Kornel. Nah, kalau namanya kan ada itu Raden Jamu Suryanegara itu namanya, atau Kusumanegara atau Kusumadinata. Tapi lebih dikenal pangkat, yaitu tadi kolonel jadi Kornel. Nah, kalau ini jelas itu orang Belanda yang tadi dikenal Gubernur Jenderal Herman Willem Dames. Nah ini di lokasi jalan yang waktu itu belum beres. Makanya kebanyakan pasti katanya begini belum. Nah jadi kalau bangunan ini memang beda dengan itu ya, Butaler, itu tempat tinggalnya. Kalau benar ini dulunya memang tempat menyimpan pusaka. Ya, apalagi itu sebelum ada Mesir, semua di sini. Ya, baik itu gamelan, dulu pusaka yang lain dulu di sini. Cuma kalau punya bukan begini. Kalau pertama dibangunnya bukan tembok, tetapi punya bangunan panggung, bilik ya, banyak bambu lah. Tahun 1850, cuman tahun 1950-an dirubah jadi begini temboknya. Karena mungkin merasa khawatir lah karena yang disimpan sini kan dulu itu apa itu mahkota kan pusaka-pusaka yang lainnya yang punya bahan banyak kan ada yang dari bagian kan ada yang mana hanya dirubah ya akhirnya apa namanya koleksi tadi seperti mahkota pusaka itu sudah tidak di sini lagi, sudah dipindah ya ke gedung itu ya dan usaha itu. Nah jadi tidak semua, makanya di sini masih ada ya. Jadi kalau ke sana Pak sama aja ada juga ya karena dunia seperti sini. Akhirnya dipindah karena kenapa dipindah? Karena ini terlalu sempit. Ya, dulu banyak kemari. Jadi kalau kunjungan terutama rombongan kurang nyaman. Makanya dipindah gedung itu lebih besar, jadi lebih enak ya. Nah, makanya tadi yang dulu pernah mungkin ke sini Bapak mau mahkotanya di mana? Sana. Oh, kenapa dipindah? Kalau dulu di sini. Masukkan sini ya. Di sini masuk, cuman bertiga. Ya. Jadi tidak langsung itu jadi tiga gantian. Sudah keluar masuk. Lama jadi lama ya. Nah, makanya dipindah itu kan kalau di luar tidak gantian. Masuk aja sudah. Kalau nah itu ya. Nah, ini namanya genteng.
Iya, iya, jadi ini salah satu peninggalan dulu ya, karena dulu kan jarang pakai investasi ya. Jadi kebanyakan ada yang bawa kubah, golok ya, ada yang kering, ada juga yang berbentuk kerencong, ada yang bentuk keringnya. Nah ini keringnya kan bukan dari Sumedang semua, ada yang dari daerah Sumatera, Lampung gitu ya, nah terusnya yang beda. Ya. Nah ada yang dari Aceh kan gitu ya, ada rencong kan. Nah, ada yang dari kalau batik biasanya dari Sulawesi. Ya. Nah ini diantaranya. Jadi jadi ini yang memegangnya atau yang punya dulu kan memang ada seperti kalau jabatan paling Senapati ya, terus ada Hulu Balang kan, ada kerabatnya juga. Kerabat itu kan di lingkungan keraton punya senjata seperti ini. Nah akhirnya senjata ini kan tidak dipakai lagi, kemudian dikumpulkan. Ada juga yang sudah simpan di sini, maksudnya ada juga masih di rumah ya, tapi yang nanti di rumah itu di Semangkan Museum. Makanya kalau lihat di sini bapak, oh banyak gitu, ini nemu dari mana? Ini bukan nemu, tapi sudah ada yang sudah di sini, ada yang di rumah, di keluarganya yang dikumpul sini. Karena kalau di rumah sendiri kan istilahnya kalau di sini itu ada aksara nantinya. Setiap bulan Maulud sini ada aksara ini dicuci, ngubah pusaka. Nah makanya itu, jadi kalau orang yang tahu pasti tidak segampang itu, kalau tidak bisa merawatnya ya udah kemusiamkan. Kami sini kan rutin setiap bulan Maulud setahun sekali pasti ada acara. Nah ya, tapi bukan ini yang pertama cuci, tapi nanti di sana. Nah karena yang intinya sudah tindakan ini termasuk juga ini mungkin hari ke, karena ini 10 hari ya, ini hari ke 10 ya. Nah, tapi yang pertama nanti. Nah ini. Jadi ini dia zaman VOC ya. Belanda membawa peralatan ini, senjata yang kena namanya meriam ya. Bahannya ini dari Kuningan ya, kalau dikosok itu kuning. Nah ini jadi alatnya kalau zaman sekarang seperti beri lodong lah. Kalau tadi lodong cuma mungkin isinya, kalau beri lodong pakai karbit ya, atau minyak tanah. Kalau ini kan pakai mesin, karena alat perang cuma pakai peluru nanti ya. Nah itu kena lubang, nah itu dibakar di itu. Nah itu kecil, nah itu ada namanya itu kalangkaka ya. Jadi kalangkaka itu meriam kecil. Berapa sama? Sebenarnya banyak tuh. Coba kalau kan. Nah, jadi ada yang, nah ini kan tumbak bermata kujang ya, karena bentuknya kayak kujang. Nah jadi ada yang bikin tombak, tapi kebanyakan kalau kujang kan senjata biasa lah, pegang ini. Nah ini salah ada yang bikin ini tumbak. Ini Trisula, cuman Trisulanya modelnya kan macam-macam, ada yang biasa 3, ada yang sama ujungnya, ada yang panjang tengahnya. Masih gedung barusan ya, tahun 96, karena saya kan sempit lah. Nah ini yang ada kaitannya, yang peninggalan paling utamanya yaitu yang berbentuk mahkota ya. Ini cuman sini mungkin dikenal dengan namanya mahkota Binokasih ya. Kemudian ada 2, karena yang memakainya kan mungkin ada pasangan 3 ya. Nah ini sama aksesorinya, namanya sama nih, kulit bahu, salung, belang. Cuman ini mungkin ini namanya agak beda ya. Cuma orang kebanyakan pasti ikat pinggang, bubur, sabuk ya. Ini bukan, ini namanya bentel ya, atau keling. Ya, jadi hiasan sini, bukan seperti ikat pinggang untuk menguncangkan ini, bukan. Jadi ini hiasan sini, namanya bentel. Dan tangannya ada kecap, ini kebetulan banyak dari emas.
Nah kalau sejarahnya ini kan dulu yang makanya kan raja-raja. Nah, di mana kalau sedang yang makanya raja yang terakhir yang bulan pakai nama musim ini. Apa ini? Nah, artinya berbulu ini. Cuma kalau ini beliau itu dipercaya sebagai penerus pewaris. Ini kan dari kerajaan Pajajaran. Jadi dulu mah raja-raja Pajajaran memakai busana seperti ini, mahkota, kaos antik ya. Tapi kalau sejarahnya lagi ini bukan dari Pajajaran, tapi lebih tua lagi itu dari kerajaan Galuh. Jadi kerajaan Galuh dulu yang memakai ini ada tokoh namanya Prabu Buni Surabaya. Yang artinya untuk generasi penerusnya ya. Nanti dari Galuh ke Galuh yang kenal Pajajaran. Jadi nanti di Pajajaran ada beberapa raja ya, 6 yang memakai busana ini. Beberapa Pajajaran hancur akhirnya diserahkan ke Sumedang ya. Nah, makanya peristiwa ini di Sumedang itu Tawa itu jadi hari jadi ya. Kalau boleh tahu, mungkin tahu hari jadi Sumedang. Hari di Sumedang. Hari jadi Sumedang apa? Nah, ini apa? Kami hari Kartini apa? Hari Kartini apa? Nah, hari dari Sumedang? Nah, hari dari Sumedang mah seatasnya Kartini. Dua-dua. Nah, itu peristiwa itu 22 April tahun 1578. Mulai anu kita sekarang kan Aprilnya ke 442. Nah, jadi diperingati jadi nyangka tina peristiwa. Terus sanes nama hanya pusaka anu dikenal namanya pusaka 7. Nyata pusaka anu cepengan raja-raja Sumedang Katumpur. Nyata anu namanya tokoh hiji kakantun raja namanya Prabu Tajimalala. Mengurti pedang namanya pedang Kinasta. Muka dua kakantun putrana Prabu Tajimalala anu namanya Prabu Tajabu. Kakantuna Keris namanya Keris Kidukun. Muka tilu kakantun raja anu kaisanu jangan musim ieu turun Keris namanya Panungnaga. Mau eta mah tibunnya ti Ratu Cendrawasih. Terus nu 45 kakantun hiji tokoh anu kabulna anu masikeun mahkota ieu. Da kalasan aja nama kan ti Pajajaran. Saha namina Mbah teh terkasa. Ini paling ngeping kado dua pusaka mau pi bedog tapi disebat nama badik curug awalnya. Nah, jadi 5, genep 7 sami bentukna, sami namina, naga sastra, mungkin nyepengna. Nu hiji kakantun Pangeran Panembahan waktu zaman pemerintahan di bawah pengaruh Mataram. Nu hiji deui mah Keris Nagasastra doangan ku Pangeran Kornel teh. Tadi aya lukisan kan. Nah, cenah bereuna Bapak nu mana? Nu tadi sebatan Bapak teh buktosna pusaka itu kali itu. Nah, kayak itu nya. Nah, dia iman sebatan lah, buktosna mana? Itu aya namina itu nya. Nah, itu bisa aya di mana? Sudah mesti aya ge di Aceh. Nanya namanya. Kacau. Tah apa mah ieu mah? Ieu ibu kaum istri dulu banyak perempuan dulu, wanita dulu senjata ini ada sebagian ini kebulan kalau ini kan kalau disimpan kayak tusuk kode di rambutnya. Nah namanya patrem. Nah, kayak patrem senjata rahasia lah. Ya, karena sini. Kalau yang ini jelas lah pasti orang Sunda, ini khusus orang Sunda nih. Yang kena pujang. Ini bahasa itu prajurit. Tadi kan ada terus Sunda. Oke, ada motif lagi. Ini sudah zaman pemerintahan Hindia Belanda, ngasih hadiah kepada Bapak Sumedang, kepada Sugi ya, seperangkat alat makan. Bahannya ini perak ya, bukan dari stainless ya. Ini. Makanya kita jadi tahu sendok kan, tahu garpu, tahu piring, tahu gelas. Kan. Karena dengan adanya waktu pemerintahan kolonial. Kita mengenal alat-alat makan. Kalau sini lagi mana? Golok panjang ini dikenalnya apa? Gobangnya. Gobang itu golok panjang atau pedang. Nah, kalau orang Sunda mah gobang. Karena ukurannya ya hampir 50 cm lebih lah. Cuma bentuknya bermacam-macam. Ya, bentuk begini, ini. Nah, jadi ini termasuk gobang, cuma bentuk.
karena mungkin dulunya dari daerah mana lah. Tapi kalau orang Sunda pasti Gobang bilang. Tapi kalau orang daerah lain mungkin apa namanya. Nah ini masih sama buat prajurit, cuma 5 tempatnya 1 ini ya matanya. Kalau itu kan 3 ya, ini 1. Makanya kalau sini bahasanya tebak polos ya, jadi artinya 1 prajurit jalan kaki. Nah ini bermacam-macam, tapi di sini ada yang namanya cis ya, cis. Apa cis itu Pak? Cis itu senjata yang berupa tongkat ya. Nah ini nih yang ini yang ini. Nah itu namanya cis. Jadi cis itu tongkat yang ada senjatanya. Kalau cabut ya ini ya. Kalau dimasukkan ya kayak tongkat. Tapi kalau tongkat nggak ada isinya ya tongkat aja itu ya. Nah ini koleksi yang mungkin agak beda ya dengan koleksi yang lain seperti ini. Lihat dari sini panjangnya kan 2 meter ya. Pasti membayangkan pasti ya, kalau koleksi gini mungkin yang dulu punyanya yang memegangnya mungkin tinggi ya berapa meter gitu. Nah ini koleksi ini memang dari kerajaan Galuh ya. Karena sebetulnya koleksi ini bukan memang sudah di sini, tapi ini baru 6 tahun. Karena dulu mah disimpannya di rumah di keluarganya Bapak Ginandar Kartasasmita. Ya, akhirnya beliau sumbangkan ke museum. Karena koleksinya harus terus terawat. Nah makanya nih terus itu karena di sini kan ada kegiatan kalau setiap setahun sekali bulan-bulannya dicuci itu. Nah, tapi kalau sebenarnya ini yang namanya pusaka 7 ya, yang tadi sudah disebut ya. Tapi kalau ke sini mungkin bingung karena namanya 6. Namanya 6. Nomornya juga 6 ya. Kata Bapak 7 tapi ininya 6, pasti nanya Bapak satu lagi mana. Padahal semua ada di sini. Jadi kata tadi udah disebut pada yaitu nomor 4 ya, 2 ya. Cuma tidak 45 lah. Kalau 45 mungkin ini 67 kan. Nah inilah peninggalan dari tokoh-tokoh atau raja-raja terus ya, sesuai dengan ada namanya. Dan mungkin kalau dikait tadi kalau bulan-bulan mulut itu ya, ini yang pertama dicuci ya. Nah nyuci pusaka ini kalau bulan mulut itu ini yang pertama selama 10 hari. Kenapa lama 10 hari? Karena semuanya nanti termasuk tadi yang di sana ya. Tapi ini yang pertama karena ini yang intinya. Waktunya pagi-pagi ya. Bisa dilihat boleh di sini ya. Tidak ada semacam antrangan atau gimana boleh ya. Karena mungkin ini kan sudah termasuk istilahnya kegiatan mungkin wisata ya. Kalau belum mah nggak boleh dilihat karena sakral ya, tidak boleh dilihat, tidak boleh tahu-taunya udah beres, nanti ada acara keluar namanya ngarak pusaka ya. Tapi kalau sekarang sebelumnya sudah diumumkan boleh datang beramai-ramai melihat ada kegiatan nyuci pusaka ya, itu bedanya karena mungkin musim kan tujuannya wisata. Nah ini ya, kalau udah karena di gedung ada kegiatan yang sedang lakukan, jadi kalau kesana juga mungkin dari luar ya. Tapi lebih mengadakan di luar. Nanti mungkin Pak boleh bertanya di sini. Jadi kalau kereta ini memang pada zaman pemerintah Pak Heran Sugi ya, yang belum kita 1836 1882. Nah, cuman kalau sekarang kita ke museum kita lihatnya ada 3 ya, 1 kan 2 3 ya. Nah sebetulnya cuma 1 ya, 1. Nah kalau 1 kira-kira mana yang pertama ada? Semua pasti itu. Padahal ini ya, ini yang pertama. Karena ini nggak bisa dipakai lagi. Karena kebetulan sudah dirubah. Kan dulu hancur, kapan di tahun 95 dibawa ke tempat Cirebon, diperbaiki ini hasilnya. Jadi kalau nanya aslinya cuma rodanya, itu rodanya betul peninggalan.
Kalau pada yang sini dibuat lagi sengaja, cuman dulu tidak di Sumedang tapi di Keraton Cirebon. Ini hasilnya begini, sayang tidak bisa dipakai lagi. Kenapa? Memang sudah berubah bahan ya, karena dulu begini, kalau ceritakan ini, kalau bupati dulu ya, kalau ada kegiatan setahun sekali namanya itu upacara pesta raja, baru ini kereta dikeluarkan, ditarik. Nah yang narik itu dulu tuh bukan kuda, orang ya, karena keretanya bukan begini, artinya dulu lebih ringan. Nah kalau ditarik, nah kira-kira Pak dari mana? Dari gedung negara, tahu gedung negara? Yang gedung negara? Gedung negara alun. Udah, itu kegiatan, nanti ada yang nyaris 10 orang ya. Nah ini kegiatan dulu kereta ini, karena dulu mah bukan begini, makanya ditarik orang ya. Karena lihat ini, wah Masya Allah, kalau dulu bukan ya, dulu ada foto-fotonya ya. Nah kehubungan tidak bisa dipakai tapi ingin memakai, nah jadi buat duplikat. Nah itu yang pertama. Tapi kebanyakan lama-lama dijadikanlah sebagai sekarang hari jadi Sumedang ya. Nah itu ditarik orang, sama dengan ini, itu rusak ya, hancur. Nah, karena dulu waktu membuatnya kan terlalu terburu-buru sehingga tidak bisa tahan lama, mau diperbaiki tidak jadi, malahan bikin yang baru ini ya. Tapi orangnya sama, orang Tomo Pak Ati ya. Udah bikin agak santai ya, ini hasilnya. Ya udah sampai sekarang ini yang dipakai ya. Ini 2011 ya. Nah cuman bedanya yang nariknya bukan lagi orang tapi ini sudah pakai kuda ya. Nah dalam rangka apa? Dalam rangka hari jadi Sumedang ini baru dikeluarin, tapi bukan hari jadinya, karena hari jadi itu tidak ada apa-apa. Jadi sebelum hari jadi itu ada kegiatan namanya apa? Kirab Panji Keraton Sumedang Larang ya, itu nama kegiatan ya. Dari mana nanti? Dari Tegakalo ke sini ke museum itu ya. Nah ini namanya sama, kalau namanya Pak, nama keretanya apa di sini dikenal namanya kereta Kencana Nagapaksi ya. Ini Nagapaksi, ini Nagapaksi. Nah itu ya, walaupun nanti ada tambahan kereta, mungkin sini ada lagi keretanya. Kalau kereta ini memang bukan peninggalan ya, bukan maksudnya dari leluhur sini, tapi ini kan itu ada yang ngasih ya, sumbangan dari keluarga. Nah itu ada fotonya, keluarga, karena tidak dipakai lagi oleh keluarganya, tapi dulunya belum dapat mungkin beli katanya dari Jogja ini, karena dulu sengaja bikin untuk keluarganya, tapi lama-lama tidak dipakai lagi kan. Daripada bikin dari foto lebih baik kita sumbangan museum tahun 98 waktu hari jadi nih. Ini kan ada 22 April ya. Nah itu waktu hari jadi dikasihnya di sini. Nah cuman diantara koleksi ini yang bisa dipinjam ya, bisa disewa lah. Kenapa? Itu tadi kan bukan peninggalan, nah makanya bisa disewa. Untuk apa saja ya terserah, untuk hitanan, pernikahan boleh. Di antaranya dulu ada artis tuh ya, siapa tuh Sumedang tuh penyanyi itu masa ya, waktu nikah nama kayak ini ya. Jadi ini yang bisa atau yang boleh dipinjam sewanya, yang ini nggak bisa. Walaupun duplikat, ini bukan untuk dipinjam tapi untuk kegiatan di sini ya. Nah inilah kereta yang tersimpan di gedung yang namanya gedung kereta ya. Gedungnya paling baru nih, dibangun tahun 96 akhirnya. Jadi begini, sebetulnya kereta ini bukan Nagapaksi tapi Paksi Nagaliman sebetulnya ya. Nah kalau ditanya kenapa Pak Paksi Nagaliman, tahu kira-kira artinya Paksi Nagaliman? Nggak tahu? Nah itu kan sebetulnya bahasa Sanskerta ya, Paksi Nagaliman. Kalau bahasa Sundanya apa coba? Jawab nih, kita terjemah ke bahasa Sunda ya. Karena kita orang-orang Sunda, orang ke Sunda ngobrol kayak Bapak cenah meureun. Kan naros aya kereta naon namina? Ieu kereta teh namina teh kereta Kencana Manuk Orai Gajah. Teh Sunda nya Manuk Orai Gajah teh Sunda.
Nah bapak tapi pisan pas sudah kami bahasa asal kata paksi naga liman ya. Manuk teh paksi ya itu kan ayam jangjang ya. Jangjang manuk kan sayap naga ular ini kan leher sampai ekor tuh badannya tuh ular naga itu kapalnya gajah liman di paksi naga liman manuk orang gajah gitu. Tapi di sebelah mah gajahna limana tarar sebat noe naga paksi gini cita karena mah iya tilu binatang mah bare non sanos kita pakai da koleksi nama gitu mah acuk gitu nya anu di gedung nu tadi di Langkung acuk para bupati aya itu Kampung Maya Artos nya itu tapi doge teh jadi atus tacan teh dipajangkeun teh jadi iya we anu sekarang anu kunjungan 5 gedung ini nah ini tergantung mau mereka di hela terakhir itu membuka hela membuka itu hela ya terakhir ini sama pada apa ya dibuka berbalik jadi kalau mereka biasa nah gantenan gitu ya apa ya lainnya kan itu bagiannya ini gamelan lamanya jangan masih Hold me close till I get up. Time is barely on our side.